40 menit. Waktu kita biasa dibatasi sampai jam 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan kesehatan ya. Teman-teman kita untuk yang sakit ya, keluarga kita sakit, kita doakan ya, ini barokah ini mudah-mudahan segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Puji Rahman Hakim SPDI yang alhamdulillah pada hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah kita semua ya, untuk mengadakan bimbingan rohani ya di Rumah Sakit Medika Darmagaga. Dan juga teman-teman semuanya yang selalu istiqomah nih ya, yang selalu hadir walaupun ya banyakkan ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir ya, kita juga ya alhamdulillah ya, selalu hadir gitu ya. Mudah-mudahan ajak teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan majelis ilmu ini semakin tambah barokah tuh, banyak gitu ya pengikutnya gitu ya. Jadi jangan cuma 15 orang gitu ya, 20 orang. Baik, kita mulai aja sebelum memulai kegiatan kita pada pagi ini. Saya akan membacakan surat ya, keluarga kita Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan.
المرسلين والله عزيز ذو انتقام Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke acara inti pada pagi ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Puji. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin buka masker ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Ghuril muhajjalin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang terhormat, semoga Allah muliakan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Medika Dramaga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan zahir dan batin, dan juga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pembawa acara pada pagi hari ini orang tua saya Bapak Iwan, alhamdulillah begitu semangatnya, dan para pengurus harian ya, Bapak Dian, Ibu Ida, dan semuanya yang hadir. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, para karyawan-karyawati diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang barokah, ibadah yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali untuk bertolabul ilmi. Sebenarnya bukan pengen nyampein ilmu Bapak Ibu, saya hanya ingin sharing saja, sama-sama belajar semuanya. Ya, tidak ada istilah guru. Semuanya orang-orang hebat di sini. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua bisa lebih mengenal Allah lebih dekat, dan mudah-mudahan dengan tema yang saya ambil kemarin ya, ini bisa menjadikan patokan kita lebih giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan menyebut namanya menjadi obat buat kita. Enggak ada Bapak Ibu para nabi selain Nabi Muhammad yang kalau disebut namanya bisa menjadi obat. Makanya Kanjeng Nabi mah banyak yang bikin karangan solawatnya. Mungkin kita sering dengar ada solat syifa namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jadi memang luar biasa. Sebelum beliau nanti mensyafaati kita di yaumil qiyamah, beliau bisa menjadi syafaat penolong di muka bumi ini karena berkahnya beliau menyayangi umatnya begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan salawat tersebut keberkahannya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah baca ya Pak Bu ya temanya kemarin ya di grup mungkin ya. Saya kan nggak masuk grupnya,
Ya, saya husnuzon saja pasti di-share. Apa yang saya akan bawakan insya Allah bisa kita kaji bersama-sama. Judulnya apa kemarin Bapak Ibu? 9 kemuliaan bagi orang yang mendirikan dan menjaga sholat. Ya. Berbicara tentang sholat, sudah pasti di semua umat Islam itu maklum, pasti tahu. Bahkan menjadi rukun Islam, sholat itu sendiri. Ya Pak Bu ya, anak kita nih dari TK diajarkan, bahkan mungkin kita waktu kecil diajarkan oleh guru-guru kita. Ada bagian-bagiannya, ada rukun Islam, ada rukun iman, bahkan ada ihsan namanya. Di dalam hadis itu Kanjeng Nabi pernah ditanya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, Muhammad, apa itu Islam, gitu kan? Kata beliau, antashhada alla ilaha illallah, kamu membaca syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dan kamu mendirikan sholat. Nah, salah satunya rukun Islam itu adalah sholat itu sendiri. Substansinya di situ. Oleh karena itu, ketika orang tidak bisa melaksanakan ibadahnya yaitu sholat, bisa jadi tercabut agama ini dari dirinya gitu. Tercabut Pak Bu dengan sendirinya. Makanya penting sholat ini kan. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk 9 poin yang tadi, kita harus pahami dulu apa itu sholat gitu. Kan kalau nyebut sholat enteng nggak? Enteng, semua orang pasti bisa. Tapi kita harus tahu makna sholat itu sendiri apa. Ke dalam kajian-kajian ilmu fikih saja dulu, sholat itu menurut bahasa itu berdoa, ad-du'a. Jadi orang yang sedang berdoa secara bahasa dia sedang sholat, sedang beribadah. Ya. Cuman kadang-kadang ada yang melencengkan maknanya. Berarti nggak usah pakai gerakan, cukup kita berdoa. Itu kan secara bahasa, secara global. Tapi ada yang lebih spesifikasi dari sholat tersebut. Ya, yaitu digambarkan dalam kitab-kitab ilmu fikih klasik, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu yang namanya sholat menurut para ulama ahli fikih. Bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang diawali dengan mengucap takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam. Semua kita sholat seperti itu enggak? Iya. Ada enggak yang orang sholat dari salam dulu? Enggak ada. Ya itu karena patokannya ke situ larinya. Berarti secara ilmu fikih orang itu bisa disebut sholat secara gerakannya dia ada, dari mulai takbiratul ihram. Takbir itu kan membesarkan Allah, ihram itu mengharamkan. Yang tadinya halal ketika dalam sholat bisa haram Bapak Ibu. Contoh, makan itu hukumnya boleh di luar sholat. Bahkan kalau kita niatkan makan buat ibadah jadi pahala di sisi Allah. Contoh, Bapak Ibu kerja kan dari pagi ini berangkat dari rumah. Mungkin ada yang jauh rumahnya. Ya berangkat habis sholat subuh. Masih gelap gulita udah jalan untuk mengais rezeki, mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau tadi sarapan niatnya buat kuat ibadah kepada Allah, jadi nilai pahala itu makannya. Makanya kalau mau makan baca doa dulu Bapak Ibu. Jangan Allah udah kenyang ya kan, sampai tersendak akhirnya baru lupa nggak baca doa begitu. Baca dulu. Nah sholat ini ya sesuatu yang memang luar biasa ya. Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan. Nah di sholat ini juga ada perjalanan peristiwa yang sangat luar biasa. Mungkin kita sudah maklum, pernah mendengar Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah ritual ibadah yang spesial. Waktunya sudah ditentukan di dalam kitab Dardir ya tentang kisah Isra wal Mi'raj itu. Awalnya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah membawa risalah sholat ini 50 waktu Bapak Ibu, bayangkan 50 waktu buat umatnya. Sekarang kalau kita hitung pakai kalkulator matematika, sehari berapa jam? 24 jam dibagi 50, mungkin sekitar 25 menit kita harus sholat. Bayangin kerja kita bagaimana. Baru habis istirahat udah azan. Akhirnya sampai singkat cerita di dalam kitab tersebut dijelaskan Rasulullah disuruh negosiasi oleh Nabi Musa. Muhammad, umatmu tuh nggak kuat, nggak kayak umat saya Muhammad. Nabi Musa itu Bapak Ibu umatnya gagah-gagah, kuat-kuat.
Salah satu mukjizat Nabi Musa itu kalau marah beliau itu seperti apa? Samson kalau bahasa orang kita. Jadi otot kawat, tulang besi. Itu Nabi Musa salah satu karomahnya, salah satu mukjizatnya Allah titipkan Nabi Musa itu, kalau beliau marah itu tangannya bisa jadi keras, bahkan sampai bulu-bulunya itu seperti paku. Nabi Musa itu. Karena yang beliau hadapi ketika itu orang kuat, yaitu Fir'aun, seperti itu. Jadi setiap nabi Allah utus sesuai zamannya. Ya. Jangan ditonjok Bapak Ibu, dicowel saja sama Nabi Musa, orang itu bisa mati. Ya, sangat luar biasanya itu Nabi Musa Allah titipkan. Tapi ada yang lebih mulia dari itu. Umat Kanjeng Nabi dititipkan risalah, yaitu sholat lima waktu ini. Nah, oleh karena itu pembahasannya pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan. Ini ada sebuah makalah yang saya kutip dari kitab namanya Nasoihul Ibad, karya ulama Indonesia asli. Ya, yang ngarang kitab ini, pengarangnya adalah asli ulama Indonesia, asalnya Banten, cuman wafatnya di Makkah, yaitu Syekh Muhammad Nawawi, ya, Al-Jawi At-Tanara, Banten. Mungkin kalau kita lihat sekarang ya wakil presiden kita itu keturunannya, Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin, masih keturunan beliau di situ. Nah, beliau mengutip makalah seorang sahabat namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau begini bilang, man hafidha salawatil khamsi li waqtiha wa dawamu 'alaiha akramahullahu bi tis'i karamatin. Barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu. Udah maklum sama kita dari mulai Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Berarti ini salat wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Apa sih definisi wajib Bapak Ibu? Kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa, itu namanya wajib. Kan ada kayak gitu ya gambarannya. Ada lagi sunnah, sholat sunnah kan banyak. Ya, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak disiksa. Ya, seperti sholat duha, kalau kita tidak mengerjakan ya tidak menjadi dosa. Cuman pasti kita mendapatkan keberkahannya begitu. Kalau sholat 5 waktu jangan main-main. Ya. Apalagi sampai ninggalkannya dengan sengaja. Nih Bapak Ibu, uzurnya sholat dalam agama, ilmu fikih nih. Uzurnya sholat, orang itu boleh meninggalkan sholat cuma 2. 1 lupa, 2 ketiduran. 1 lupa, 2 ketiduran. Contoh, lupa karena memang sudah pikun. Kan ada orang kayak gitu Pak Bu ya. Coba kita lihat orang-orang kita yang sudah tua nih, kita punya nenek atau punya kakek. Kan hakikatnya manusia itu balik lagi seperti ketika dia dilahirkan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami kejadian orang tua yang linglung atau pelupa, padahal habis sholat zuhur, dia ngomong lagi sama kita, bagaimana? Saya belum sholat ini, begitu. Nah, emang seperti itu manusia. Di Allah putar lagi kehidupannya, yang tadinya dari anak-anak menjadi tua menjadi anak-anak lagi. Nah, kita jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, orang yang boleh ninggalin sholat cuma itu. Kemudian ketiduran misalkan karena nggak ada yang bangunin di rumah, terutama sholat subuh misalkan nggak ada orang, bablas kita padahal sudah masang alarm, itu tidak menjadi dosa besar. Ya, kalau nggak ada yang bangunin. Kalau banyak orang di rumah dibangunin susah, siapa yang dosa? Yang tidur tersebut. Yang sudah membangunkan tidak terkena dosa begitu. Karena sudah itu hilang taklifnya. Makanya kalau kita dibangunin buat ibadah, buru-buru bangun. Ya, karena itu kita qurbat ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kemana 9. Awwaluha yuhibbuhullah. Yang pertama Allah berikan kepada dirinya adalah Allah akan mencintai dirinya. Orang yang suka menjaga dan mendirikan sholat, maka akan Allah cintai. Wah, kalau udah dicintai Bapak Ibu, kita minta apa aja dikasih, coba. Sama kayak kita kalau cinta seseorang kan, tanpa kita memandang apa yang dia pinta, ya pasti yang dipinta baik, pasti kita berikan. Apalagi ya zat yang menciptakan makhluk. Kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, beres semua urusan kita. Kalau selama ini kita jauh, ngerasa nggak enak hidup kita, berarti kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan Allah yang paling gampang? Dengan sholat itu tadi. Ya, jadi yang pertama yang Allah titipkan, ketika orang itu sudah Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya, yang pertama dia akan Allah berikan rasa cinta. Dengan seperti apa?
ya khussuhu bil qurbah. Allah akan khususkan, Allah perhatikan dirinya dengan kedekatan. Bahkan wal ahwalul aliyah, Allah akan berikan posisi derajat yang tinggi. Nah, kalau pengen naik jabatan, sholatnya yang benar. Iya, mintanya sama Allah. Minta dibukain hati-hati orang-orang yang di atas itu. Biar nanti pakai cara Allah saja. Ya, kita mah ibadah yang rajin. Kalau Allah sudah berikan kekuatan di dalam hati kita, istiqomah dekat dengan Allah, semuanya selesai Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak selesai. Begitu. Luar biasa. Kenapa? Karena sholat ini adalah pondasinya agama. Betul nggak? Ada kan keterangan hadisnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu pondasinya agama, tiangnya agama. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang bisa mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat, dia sudah menghancurkan agamanya. Saya mau tanya, orang kalau bangun rumah dari pondasi apa dari genteng dulu? Pondasi. Ada nggak di antara kita yang bangun rumah, saya hebat Ustaz, bikin rumah genteng dulu saya susun begitu? Jadi nggak kira-kira? Nggak jadi. Sama, agama pun seperti itu. Kalau pondasinya kita tidak punya, tidak kuat, hancurlah diri kita. Makanya dijawab dengan ayat tadi yang saya bacakan, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ulama tafsir menafsirkan keji ini perbuatan pribadi Bapak Ibu, sifat kita. Jadi kalau orang yang suka sholat, sifat kejinya akan Allah hilangkan. Nggak akan pelit orang sholat mah, nggak akan koret ya, kalau kata orang Sunda mah mual koret, mual merepet gitu. Pokoknya orang yang sering sholat mah kejinya dihilangkan. Wa munkar, munkar itu perbuatan kerusakan yang kita alami juga orang lain rugi. Itu munkar namanya. Ya, membuat kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau orang yang suka sholat, maka akan Allah cegah dari merusak diri pribadinya dan juga merusak orang lain. Kan sekarang kejadian sudah banyak. Saya sholat Ustadz setiap hari 5 waktu, tapi kok saya begini aja. Atau mungkin ada bahasa, Ustadz saya punya teman sholatnya rajin tapi fitnah orang hobi, begitu misalkan. Ya kan? Ustadz saya punya teman sholatnya rajin tapi masih aja jadi maling begitu. Nah, pertanyakan itu, sholatnya bagaimana? Jangan-jangan hanya seperti gerakan saja, hatinya kemana? Mana seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, maka Allah akan titipkan di dalam hatinya itu rasa cinta, yaitu dekat dengan Allah dan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Coba kita kalau punya teman ahli ibadah, ngelihat wajahnya aja udah enak Bapak Ibu. Teduh biasanya. Beda sama orang yang jarang ibadah. Ya, dari tutur katanya juga akan lembut. Karena memang seperti itu. Yang keduanya, yang pertama Allah titipkan rasa cinta. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Kemuliaan yang kedua yang Allah titipkan adalah badannya, jasadnya orang yang suka sholat akan Allah berikan sehat zahir batin. Tuh. Jadi orang yang suka sholat mah insya Allah sehat. Bila uyubin, tanpa adanya cacat aib. Ya, pernah nggak kita ngerasain sedih yang kadang-kadang nggak tahu dari mana datangnya? Galau yang kadang-kadang kita nggak tahu datangnya dari mana? Itu min wasaisi syaitan. Itu dari bisikan syaitan. Bagaimana cara mendatangkannya? Karena kita lupa sama Allah. Nah, salah satunya untuk menepis itu buru-buru ambil wudhu sholat, untuk menghilangkan galau kalau bahasa orang sekarang. Galau dalam hati bimbang. Wah luar biasa dah kalau udah berbicara sholat panjang betul. Yang 5 waktu wajib. Kemudian ada yang sunnah. Kalau pengen rezekinya lancar ada sholat duha ya Bapak Ibu ya. Kalau pengen mulia malam bangun sholat tahajud. Ayatnya ada. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan daripada sepertiga waktu malam fatahajjat bihi, bangun sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai sholat sunnah penambah bagi dirimu. Apa janji Allah yang orang yang suka sholat tahajud nih? Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan nanti Tuhanmu akan mengangkat derajatmu kepada
derajat yang terpuji itu Pak, Bu, gampang Bu, Pak. Kalau kita sudah punya kuncinya, lewat sholat hidup kita akan aman. Tuh, kalau pengen punya derajat yang mulia. Kita bingung, dalam Islam diajarkan sholat namanya istikharah gitu kan, menentukan pilihan. Ya, kita mau berpergian yang bukan maksiat, ada namanya sholat sunnah safar, gitu kan. Sangat luar biasanya nih sholat, berarti sholat menjadi apa? Istilahnya sebuah dimensi tangga untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar dalam hadis Nabi disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangganya orang yang beriman. Kita kan pengennya naik ya, bukan turun. Terutama dalam kebaikan. Ekonomi ingin mapan, ingin barokah, sholat, ya kan. Kerjaan ingin lancar, ingin berkah, sholat. Rumah tangga ingin tentrem, sholat. Apalagi banyak apa, misalkan banyak kejadian yang di luar nalar kita, sholat. Kita banyak masalah, gunakan dengan sholat. Selain sholat itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, Allah akan jadikan jasad kita jasad yang bersih, jasad kita jasad yang sehat. Apalagi dokter mah luar biasa, di rumah sakit mah pasti kebersihan dijaga betul. Ya, saya yakin di Indonesia tempat yang paling bersih itu rumah sakit. Ini penerapan an-nazafatu minal iman ya pasti luar biasa. Ya, kebersihan itu sebahagian dari iman. Rata-rata rumah sakit semuanya bersih. Nah, ini salah satu pengamalan hadis Nabi Bapak Ibu. Orang yang suka mengamalkan seperti itu berarti sudah mendawamkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kemuliaannya bagi orang yang suka menjaga dan mendawamkan salat. Wa tahrusuhul malaikah. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menjaganya. Jadi Allah titipkan malaikat. Orang yang suka salat mah ditemenin sama malaikat. Mau punya teman malaikat? Asal jangan Israel kan gitu. Repot urusannya kalau gitu. Iya. Kalau di rumah sakit kayaknya banyak ya Pak ya. Iya, terutama di tempat-tempat yang apa? Iya, seperti itu. Tapi semua tetap ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah titipkan tuh malaikat buat ngejaga. Ya, minal balaya allati la tumram. Dari bencana yang tidak bisa dicegah. Contoh, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, harusnya misalkan pagi ini kita celaka karena tadi sholat subuh kita bagus, kita enggak istilahnya enggak neko-neko, enggak ninggalin sholat, Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Tuh. Jadi Allah titipkan malaikat yang tadinya kesenggol angkotnya nyenggol misalkan apa, tiang listrik begitu. Karena ada malaikat di situ. Memang luar biasa kalau orang yang sholat itu ditemenin sama malaikat. Kan kita pengen begitu Bapak Ibu ya, kemana-mana ada yang jagain. Kalau pejabat sih berlapis-lapis enak. Model kita bukan pejabat, siapa yang mau ngelindungin? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal tadi itu kita menjaga dan mendawamkan sholat lima waktu. Ya, nggak usah neko-neko lah. Saya mah jarang Ustaz sholat sunnah, nggak apa-apa. Yang penting 5 waktu kita jaga. Cukup sebenarnya itu. Ya, cukup. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tanzilul barakat, dan diturunkan keberkahan. Ya, orang yang suka sholat hidupnya berkah. Gaji sebulan 5 juta, secara matematika logika kita nggak cukup buat kehidupan rumah tangga kita. Tapi karena kita bantu tadi kerja dengan ibadah sholat, kita tidak tinggalkan, Allah berkahi dalam nafkahnya itu. 5 juta itu ternyata cukup karena ada sholat. Allah kasih keberkahan dalam rezeki kita. Awas Bapak Ibu. Nih, selama ini kalau kita merasa kurang dalam segi ekonomi, bisa jadi karena kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satunya sholat itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi lazimnya seorang hamba ya sholat begitu. Lazimnya seorang muslim itu harus sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat itu Allah turunkan keberkahan al khairul kasir. Kebaikan yang begitu banyak. Ya kan? Yang tadinya enggak cukup jadi cukup. Ya. Yang tadinya sering sakit-sakitan, ya kan?
dengan wasilah sholat Allah turunkan keberkahan dalam hidupnya menjadi sembuh. Berapa banyak mungkin para dokter tahu di sini ya, orang yang secara medis sudah tidak bisa diponis untuk sembuh ya Bapak Ibu ya, tapi dengan berkah kedekatannya dengan Allah, dia pinta lewat sujudnya dalam sholat, Allah berikan kesembuhan, kan begitu. Oleh itu jangan main-main dengan sholat, yuk kita jaga. Bukan ngajarin ya, tapi berbarengan, rejengan. Kalau orang Sunda bilang, yuk kita jaga sholat kita. Yang keberapa itu Bapak Ibu? Yang keempat. Masih berapa poin lagi? 5. Sampai jam berapa tadi kata? Jauh, masih lama, tenang ya. Ntar ada break kopinya mungkin kan gitu. Iya. Kemudian yang kelima ya, wa yudharu ala wajhi siyamas salihin, dan akan Allah nampakkan di atas wajahnya tampilan orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau orang yang suka mendawamkan menjaga salat, itu di wajahnya itu ada tapak asar orang soleh. Kelihatan, wih ini mah rajin wudu nih, wajahnya bersinar banget, bukan pakai skincare gitu. Bukan karena glowing, bukan, tapi karena sinar pantulan cahaya yang Allah titipkan dalam wajahnya. Bahkan kan nanti di dalam beberapa riwayat hadis Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, umat Nabi ini kan semua umat manusia akan dibangkitkan sesuai amalnya di alam dunia. Ya, kita dikumpulkan di yaumil mahsyar. Mengimani salah satu rukun iman, kalau ini kan rukun Islam salat ini. Rukun iman itu kita wajib percaya hari akhir, kiamat ya kita dengar. Nah, di kiamat itu prosesnya banyak. Enggak langsung masuk surga atau neraka, enggak. Tapi ada lewat beberapa tahap. Ada disebut yaumil mahsyar, kita dikumpulkan, dibangkitkan tuh Bapak Ibu. Di padang mahsyar, dalam keterangan diriwayatkan matahari sejengkal di atas kepala kita. Sekarang kita bayangin sekarang coba. Yang di alam dunia gini jauhnya aja, kalau udah musim penter bagaimana? Panasnya luar biasa Bu. Nanti di akhirat, di mahsyar, matahari cuma sejengkal di atas kepala kita, bisa ngeglotok kepala kita ini. Tapi itu semua sesuai amalannya. Kalau di alam dunia memang dekat dengan Allah, maka Allah berikan, kalau bahasa Sundanya iyuh-iyuh, tahu nggak? Iyuh-iyuh itu payung. Jadi tetap adem begitu. Ya mudah-mudahan kita dapat nanti di sana ya, di mahsyar. Iya, kita kan bisa memberikan syafaat kepada teman juga. Kalau Nabi sudah dibuka syafaatnya, jangan pelit Bapak Ibu. Pak Iwan lihat saya nggak punya payung, kasih saya Pak Iwan satu ya. Oh itu Ustadz tuh yang suka ngajar atau orang punya payung begitu misalkan. Kasih, bisa memberikan syafaat kepada temannya. Kalau rajin sholat, ya karena orang soleh temannya orang soleh, orang salah temannya orang salah begitu. Luar biasa. Jadi orang yang suka mendawamkan, melazimkan sholat, menjaga sholatnya, Allah titipkan di dalam wajahnya itu asar bentuk orang-orang yang soleh. Luar biasa nih, luar biasa. Itu yang kelima. Yang keenam, wa yalinullahu qalbahu, orang yang suka menjaga sholatnya, mendawamkan sholatnya, Allah akan lembutkan hatinya. Nah, jadi kalau orang yang rajin ibadah, telinganya itu peka. Kalau mendengar bahasa-bahasa yang kotor biasanya suka nggak enak Bapak Ibu kita ya. Coba dah, kita biasa ngobrol dengan bahasa yang santun, ketemu sama orang yang nggak kurang bagus bahasanya bagaimana? Nah itu ciri khas kalau kita itu sholatnya bagus. Jadi kalau orang yang sholatnya bagus biasanya mendengar sesuatu yang tidak lazim, ya, mendengar sesuatu yang buruk bahasanya itu hatinya langsung ini. Ya, salah satunya orang yang beriman kan begitu cirinya. Kalau dia diganggu dengan bahasa yang kasar, maka dia akan meredam. Ini kita keras banget, susah banget dinasehatin kita. Bukan kita aja, misalkan di rumah kita kan punya suami, kita punya anak. Kalau yang jomblo ya punya orang tua lah gitu ya, yang belum nikah mah punya orang tua, ya, atau punya adik susah banget dinasehatin, suruh sholat, sholat, karena dengan sholat hatinya akan Allah lembutkan. Bahkan Bapak Ibu, lewat sholat kita bisa melembutkan hati orang lain. Lewat sholat kita punya urusan nih sama orang, entar siang misalkan agak rumit, sebelum ketemu dengan dia, temui dulu Tuhan yang menciptakannya melalui sujud kita. Ya Allah, lembutkan hatinya, ya kan? Maka dalam sholat itu ada yang ditambahin tuh doa-doanya, ya kan? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana
Sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati kami dalam agamamu. Jadi kalau kita punya urusan sama orang Bapak Ibu yang rada sulit urusannya, enaknya mah sambil minum Bapak Ibu. Jadi biar nggak tegang, dimakan nggak apa-apa. Ini kan ngaji di AC pagi-pagi, ada yang belum sarapan. Oh, ada yang begitu. Ya nggak apa-apa. Saya maklumin, saya santri. Ya, jangan dikasih AC. Kalau pagi ngaji udah pasti gitu tuh santri itu. Ya, makanya sambil makan, sambil minum. Jadi ntar rohaninya diisi, ya kan? Jasmaninya juga sudah diisi. Silahkan nggak apa-apa sambil makan. Kalau saya malah lebih suka seperti itu. Tapi kalau saya nggak makan dulu ya, karena lagi megang mic. Ya, ntar kalau saya makan saya pengen ngomong kan begitu ya. Ya, silahkan saja sambil diminum sambil dimakan. Ya. Kalau sudah lembut hatinya, fayaqbalul mawa'iz, maka akan menerima tuh hatinya nasihat. Nah, sekarang ukur diri sendiri dulu ya. Kalau diri kita sulit menerima nasihat orang, tapi gampang nasihatin orang lain, bisa jadi hati kita keras karena kita tidak menjaga sholat kita. Nah, ciri khas orang yang suka gampang menerima nasihat berarti sholatnya bagus. Nggak mesti yang tua ya. Bisa jadi yang muda ya memberitahukan kepada yang tua kalau itu salah. Nggak mesti yang tua yang kepada yang muda ya. Saling menasihati. Wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bil haq. Seperti itu gambarannya. Luar biasa. Yang keberapa itu? Yang ke-6 apa ke-5? Nah, tuh kan kalau lapar begitu agak ngeblank memang. Iya. Ini Ustadz ngomong lama bener sih begini. Ini perut udah keroncongan Ustadz gitu. Kalau saya kebetulan tadi pas nyampe saya ngopi dulu di depan gitu kan. Jadi saya mau udah kenyang. Di depan tuh ada warteg. Ya. Ngopi dulu di sana, biarin dah biar karyawannya pada datang dulu. Saya absenin satu-satu. Saya bilang alhamdulillah. Ini yang hadir mudah-mudahan sehat semua. Amin. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7 ya. 7 apa ke-6? Ke-7. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil lami'. Orang yang suka menjaga salatnya, mendirikan salatnya dengan benar, maka nanti dia akan melewati siratal mustaqim seperti petir yang menyambar. Masya Allah. The Flash ya. Iya luar biasa. Enak kan langsung masuk apa? Surga. Karena sesuai amalan di dunianya. Nanti tuh Bapak Ibu akan tahu orang itu bagaimana di sirat itu. Dalam riwayat kan kalau nggak bisa sampai nyebrang sirat, jatuh ke dalam neraka. Masya Allah. Bayangin kalau orang yang suka menjaga sholat seperti petir yang menyambar, masuk surga asal jangan kelewat, gitu kan? Udah lewat malah jebol pintu surganya, jatuh lagi ke neraka begitu. Wah, ini sholatnya main-main mungkin seperti itu. Ya, tapi kita jaga sholat kita. Kita pengen kayak gitu kan? Jadi nanti gambarannya di akhirat itu ada golongan manusia yang mereka masuk surga dengan menunggangi kuda. Kuda yang bersayap katanya. Kalau bahasa orang Yunani Pegasus. Ya, ada dewa Pegasus namanya. Dia itu kuda yang bersayap. Kalau nggak salah itu ada filmnya di anak-anak kecil tuh, film kartun. Ya, seperti itu. Itu siapa? Mereka yang suka menyantuni yatim. Orang yang suka menyantuni yatim nih Bapak Ibu, nanti Allah berikan kendaraan. Modelnya seperti buruk untuk lewatin sirat itu. Makanya kalau kita di alam dunia punya duit lebih, yuk kalau ada yatim sekitar kita nih, terutama yang dari keluarga kita santuni, nggak usah besar-besar, yang penting kita dawam, insya Allah nanti di akhirat Allah tolong kita dengan kendaraan seperti itu. Kemudian juga orang yang suka berkurban sama, pernah kurban gak kita seumur hidup kita? Minimal sekali nggak apa-apa. Ya, nanti orang yang suka kurban di alam dunia ini Allah akan berikan kendaraan seperti itu melewati sirat. Banyaklah. Di antaranya yang seperti petir menyambar itu para nabi, para rasul. Jadi mereka mah akan terus langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi umat Nabi Muhammad spesial lagi yang suka mendawamkan sholatnya, menjaga waktu sholatnya, dia nanti melewati siratal mustaqim tadi seperti petir yang menyambar, kilat cepat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bisa numpang nggak kira-kira kalau begitu? Kena cahayanya doang begitu. Ya Masya Allah. Itu yang ke-7. Masya Allah. La haula wala quwwata. Yang ke-8, wa yunjihillahu minan nar, maka akan Allah selamatkan dirinya dari siksa api neraka. Ya sudah jelas,
Orang yang rajin sholat terhindar dari perbuatan keji dan munkar, otomatis nanti di akhirat akan Allah tempatkan dalam surga, diselamatkan dari siksa api neraka. Kan jelas dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-shalah yaumal qiyamah. Yang paling pertama nanti Allah timbang dari amalan manusia itu adalah sholatnya. Tuh, sekali lagi, yang paling pertama Allah timbang nanti pada hari kiamat dari amalan kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah sholat kita. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya akan diterima. Kalau sholatnya rusak, akan rugi. Masya Allah. Oh, saya rajin sedekah, Ustadz. Saya rajin ngaji, bahkan saya sering puasa, tapi enggak pernah sholat. Nihil, nilainya nihil, enggak ada. Karena hakikatnya itu kedekatan dulu dengan Allah. Ya, banyak kan orang kayak gitu sekarang, Bapak Ibu ya. Secara dunia dia mapan luar biasa, ya kan? Ibadahnya tapi jarang. Kita nggak usah sentimental sama orang kayak gitu. Ya Allah titipkan bisa jadi untuk istidraj kepada dirinya. Ketika diberikan rezeki yang begitu banyak, dia lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagusnya dalam keadaan kaya atau miskin, kita tetap hamba Allah. Begitu kan kuncinya? Luar biasa. Diselamatkannya dari neraka apa? Ainari jahannam. Masya Allah. Neraka itu ada 7 pintu. Sama, surga juga ada 7 pintu. Belum saya jelaskan. Nanti kalau ada kajian lagi Bapak Ibu, saya ada sebuah kajian pintu-pintu dalam surga itu namanya. Siapa yang bisa masuk itu ada penjelasannya. Di antaranya nih sedikit, ada satu pintu namanya Darul Farhi. Apa? Darul Farhi. Darul itu kampung, Farhi itu kebahagiaan, kampung bahagia. Ini pintu surga yang ini bisa dimasukin oleh orang yang di alam dunianya suka nyenengin anak-anaknya. Kalau kita punya anak di rumah, suka bikin senang anak, itu pintu surga itu sedang disiapkan buat kita. Darul Farhi namanya. Ya, makanya kalau kita punya anak nih, berapapun anak kita, jangan kita beda-bedakan. Ya, berikan dia yang terbaik. Karena hakikatnya kita sedang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pintu surga namanya ya Ar-Royan. Apa? Ar-Royan. Ar-Royan itu bisa dimasuki oleh orang yang suka berpuasa di alam dunia ini. Ya, mudah-mudahan kita masuk lewat mana aja ya, gitu kan? Semua pintu manggil kita gitu maksudnya. Jangan sampai pas kita mau masuk dijaga sama malah mana kartu ente begitu kan? Kalau bahasa sekarang mungkin mana peduli lindunginya gitu kan? Bawa enggak itu surat vaksin segala macam, ya kan? Luar biasa. Ya, jangan terbalik nanti kita udah pede ikut barisan, pas nyampe depan pintu nggak bisa masuk, bagaimana urusannya? Yang bisa masuk yang punya undangan, kan begitu? Nah sama di alam dunia seperti itu. Ya itu hanya sedikit keterangan saja seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir ya, yang ke-9. Pengen buru-buru kayak ini. Ya, fi wa yanzilullahu fi jiwaril ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masyaallah. Allah akan tempatkan dirinya di dalam surga di barisan orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih, yang mereka para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri wali Allah, ciri kekasih Allah itu, cirinya nih, orang yang sudah Allah cintai, mereka itu tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak ada rasa sedih, kecuali sedih karena tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para kekasih Allah. Jadi kalau orang yang suka menjaga, mendawamkan sholat 5 waktu tadi, dibarisin sama orang soleh Bapak Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ada di barisan Kanjeng Nabi nanti di akhirat ya, di barisan guru-guru kita. Jangan sampai di barisannya Fir'aun, Korun ya kan. Loh kok saya di bendera si Korun begitu ya? Di dunianya kaya mitik banget soalnya ya kan. Santunan yatim, ngasih goceng ya kan? Pas dangdutan 2 juta ngeluarin kan begitu. Iya, salah akhirnya kan. Iya, luar biasa. Nah, itu 9 poin. Karena ada hadisnya, landasan hadisnya ada ya. Khamsu salawatin, kata Kanjeng Nabi dalam hadisnya, 5 waktu salat, man hafadhu alaihinna, yang siapa orang yang menjaga waktu yang 5 tadi, kanat lahu nurun. Yang pertama kata Kanjeng Nabi Muhammad, dia akan diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa burhanun, dan petunjuk dalam hidupnya.
Jadi orang yang suka sholat mah nggak ribet hidupnya, karena terus Allah bimbing begitu. Kita punya kerjaan sulit Bapak Ibu, minta petunjuk sama Allah lewat sujud kita. Wa najatan, dan juga sebuah kemenangan. Ya, orang yang suka sholat akan Allah berikan sukses hidupnya. Jadi hakikat kita mah kalau mau sukses ya harus sholat begitu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, jadi kalau orang yang suka menjaga sholat dikasih cahaya dalam kehidupannya, diberikan petunjuk dan juga diberikan kesuksesan. Sebaliknya, waman lam yuhafid alaihinna, barang siapa yang tidak bisa menjaga waktu sholatnya, dalam artian sering ninggalin sholat, lam yakun lahu nurun, tidak Allah kasihkan cahaya dalam kehidupannya, murung aja hidupnya, galau terus. Status WA-nya pagi-pagi udah galau, padahal itu habis gajian semalamnya, masih galau aja, ya kan? Kemudian wala burhanun, tidak dikasih petunjuk sama Allah, salah mulu hidupnya, ya. Ada dia orang riweh kalau bahasa orang Sunda, nggak ada dia orang alhamdulillah nggak masuk dia, ya, jadi aman kita begitu. Kan ada orang seperti itu Bapak Ibu, mungkin kurang dekat dengan Allah, masya Allah. Wala najatan, dan tidak diberikan kesuksesan. Bahkan wa kana yaumal qiyamah, dan orang yang suka ninggalin sholat, ini kata Rasulullah dalam hadisnya, ma'a Fir'aun, dia dimasukkan dalam golongannya Fir'aun, wa Qarun, dan golongannya Qarun, wa Haman, dan golongannya Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keterangan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sudah 8:30, takutnya ada brief dulu, ada yang belum sarapan. Intinya dari 9 poin tadi, ayo coba kita ambil natijah benang merahnya. Kata Sayyidina Utsman, ada 9 kemuliaan yang Allah titipkan bagi orang yang suka menjaga dan mendawamkan sholat 5 waktu. 1 tadi apa? Yang pertama, masih ingat, Allah akan titipkan rasa cinta dalam hatinya. Yang kedua, Allah berikan jasad yang sehat. Yang ketiga, malaikat akan menjaganya. Yang keempat, turun keberkahan. Yang kelima, akan nampak dalam wajahnya itu cahaya orang-orang soleh. Yang keenam, Allah lembutkan hatinya. Yang ketujuh, dia akan menyeberangi Shiratal Mustaqim seperti petir yang menyambar. Yang kedelapan, ya, akan selamat dari siksa api neraka. Dan yang kesembilan, Allah tempatkan dia di barisan orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Minta terus sama Allah lewat sholat. Ya Bapak Ibu, saya cuma pesan satu, serumit apapun hidup kita, dalam keadaan apapun kita nih, sulit apapun hidup kita, sakit kayak apapun, jangan tinggalkan sholat. Itu aja. Insya Allah kalau orang yang sudah biasa dawam sholat, mau seribu apapun hidupnya, tetap Allah berikan petunjuk dalam kehidupannya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak. Kita hanya sharing saja. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan berbarengan dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, saya akan bermunajat sebentar. Mudah-mudahan munajat kita ini, mungkin dari diri kita ada yang kurang sehat, Allah sehatkan kembali. Atau keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, Allah sehatkan kembali. Yang punya hajat Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Angkat tangannya. Ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin, ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam
Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi. Selamatkanlah hamba dari fitnah dunia, selamatkanlah hamba dari fitnah dunia, kuatkan iman hamba menuju bahagia, kuatkan iman hamba menuju bahagia. Mangga. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi. Dengan ridha ilahi kami ingin mengabdi, dengan ridha ilahi kami ingin mengabdi. Sucikan hati kami dari iri dan dengki, sucikan hati kami dari iri dan dengki. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pengajian dan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mau mendawamkan sholawat tadi boleh silahkan. Kan bisa dilihat tuh di siaran langsungnya. Saya kalau ngaji sama ibu-ibu biasanya sebelum ngaji itu saya baca munajat. Sama yang sebelum pertemuan kemarin tuh ada istighfar ya. Saya baca ya. Itu boleh didawamkan sebelum sholat. Itu syairnya guru kami yang bikin. Jadi buat kita bermunajat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Cara kita di pagi hari ini yang sudah diisi oleh Bapak Ustaz Harun Budi Rahman Hakim Ustaz. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sudah? Ya, baik. Terima kasih kepada jemaah semuanya untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu kembali di
Oh izin, Ustaz ada yang ingin bertanya nih, boleh? Baik, silakan. Maaf yang ganggu, ada jamaah kita bertanya. Baik, silakan. Ketika kita menjadi makmum, katanya bacaan kita itu belum selesai Pak Ustaz, tetapi imamnya kan sudah berubah pergerakannya misalnya gitu ya. Jadi namanya juga makmum, tapi itu imam ya. Tapi bacaan kita ini belum selesai. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Itu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan ilmu fikih ya Bapak Ibu ya. Salat berjamaah. Dilihat dulu kasusnya yang terjadi, dia ini salat bersama imam, ikut nggak sama takbiratul imam ya. Takbiratul ihramnya imam. Berarti kalau itu salatnya sempurna. Kalau memang dia belum beres bacaannya karena mungkin lupa tadi bacaannya, itu harus diulangi lagi 1 rakaat. Kalau jadi makmum masbuk, ya awas. Makmum masbuk itu orang yang tidak berbarengan dengan Fatihah imam di rakaat pertama. Maka kalau misalkan contoh kita sholat maghrib yang jahar ya, yang terdengar, kita sholat maghrib ikut tetap dengan rakaat pertama, cuman imam sudah baca bukan lain surat Fatihah. Sholat pendek misalkan ya, udah sampai kuliah misalkan, kita baru datang, langsung aja niat jadi makmum. Kemudian imam sudah ruku, kita baru iya karena na'budu wa iya turun saja, karena Fatihah kita sudah ditanggung sama imam, gitu. Ya gitu, paham ya? Tapi kalau kasusnya kita mah sholat dari awal bareng imam, cuman kita banyak pikiran mungkin kan, jadi malah telat bacanya. Nah itu kalau misalkan belum sempurna Fatihahnya, takut ketinggalan ruku sama imam, nanti bisa diulang lagi itu. 1 rakaat ditambahkan, karena kita lupa baca Fatihah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kasusnya bisa 2 itu. Kalau dia makmum masbuk, berarti sudah ditanggung sama imam Fatihahnya gitu. Kalau misalkan dia sholatnya dari awal bareng imam, kan emang benar-benar lupa, nanti harus diulangin 1 rakaat seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini kajian fikih ini. Fikih. Ya. Ya, jadi gimana tadi diulang lagi ya? Iya, betul. Ya. Jadi kita lihat dulu sholatnya ya. Kalau sholatnya bareng dari rakaat pertama, gitu kan? Benar-benar lupa, tiba-tiba imam udah mau ruku, kita baru sampai misalkan Malik Yaumiddin lah. Nanti ulangin lagi tuh. Karena kita itu sholat tam sama imam, sempurna gitu. Dari rakaat pertama. Tapi kalau masbuk, ya masbuk itu orang yang enggak dapat Fatihah imam di rakaat pertama. Maka disebut masbuk itu ketinggalan kalau bahasa kita ya. Maka itu boleh dia ikut tetap sama imam, enggak usah nambahin Enggak usah nambahin 1 rakaat lagi karena sudah ditanggung sama imam. Begitu kasusnya. Biasanya 2 kalau dalam fikih. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, begitu. Ada lagi? Resep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz, bagaimana jika kita lupa jumlah sholat? Nah, yang pernah ditinggalkan. Siap. Semenjak pertama kali akil balik. Gitu. Jadi ini mah ninggalin sholatnya lupa bilangan atau? Kayaknya dia lupa itu. Kodok ya, kodok. Ya, lama dia nggak sholat gitu, sadar-sadar. Begini Bapak Ibu, kalau saya salah tolong dibenarkan, dan kalau ada keterangan yang lain silahkan disampaikan. Menurut hemat saya yang pernah saya kaji dalam kajian fikih, ini batasannya Allah itu tidak menuntut orang itu menjadi sulit. Paham ya? Dalam agama kita nih. Jadi kalau memang kita baru sadar-sadar sholat dari umur sekian nih, ninggalin semampunya kita saja, begitu. Semampunya kita saja, jangan dipaksakan. Sekali lagi nih, agama kita tidak mengajarkan kesulitan, tapi kita jangan ngambil jalan paling mudah, ngambil yang tengah. Ketika kita ingat pas kita sudah lama tidak sholat, tapi dari balik tadi menentukan waktunya, kerjakan semampu kita saja, begitu. Karena dalam batasan seperti itu masih ada rukhsah di dalam agama ini. Rukhsah itu keringanan, ya, keringanan. Saking Allah itu memudahkan hambanya buat ibadah. Kalau kita bisa nih ngerjain selama misalkan setahun kita kodok, silahkan, ya, silahkan. Kalau nggak mampu, semampunya saja. Allah tidak memberatkan kepada hamba. Tadi ingat semuanya ada catatannya, begitu saja, ya. Karena dalam hadis Rasul seperti itu, ya. Bahkan dalam ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan beban kepada seorang hamba. Kalau kita sudah sadar, ya, saya kembalikan lagi. Kalau kita sudah sadar, misalkan 1 tahun atau 2 tahun kita tinggalkan, kerjakan semampunya kita, ya.
insya Allah tetap semuanya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi Pak Ustaz, misalnya Oh, kalau 3 dapat gelas saya. Iya, lagi ini Pak Ustaz, jemaah kita yang sedang cuti. Masya Allah. Izin Pak Ustaz, pengertian Islam itu apa ya Pak Ustaz? Islam, iman, sama ihsan katanya gitu. Nah ini dia yang tadi saya jelaskan di awal, agak sedikit panjang ya. Jadi dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah itu pernah didatangi malaikat Jibril bersosok manusia. Malaikat Jibril nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wa ma huwa Islam?" Apa itu Islam? Yang tadi saya bacakan di awal. Antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Itu Islam. Jadi Islam itu menurut hadis Arba'in tadi adalah kamu bersyahadat menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kamu menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji bagi yang mampu. Ini cakupan Islam. Ya. Apa itu iman? Wa ma huwal iman? Ditanya lagi sama malaikat Jibril. Ya, antu'minu billah, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Yang pertama, wa malaikatihi, dan pada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir. Wa bil khairihi, wa bil qadari khairi wa syarrihi. Dengan takdir Allah yang baik dan jelek, itu rukun iman. Wa mal huwal ihsan. Nah, kita harus sampai ke makom ini Bapak Ibu. Ihsan itu gambaran ilmu tasawuf. Begini bahasa Kanjeng Nabi dalam hadis itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan, ihsan itu yang baik, kebaikan. Ya. Kamu beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan kita melihat adanya Allah. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah karena dengan hijabnya, dengan banyaknya dosa kita, ingat Allah melihat kita, memandang kita. Nah itu dia iman, Islam, ihsan. Bapak Ibu boleh lihat nanti hadis Arba'in Nawawi, kalau tidak salah hadis yang kedua. Ya, ada Islam, iman, dan ihsan. Jadi istrinya rukun iman, rukun Islam, dan ihsan itu tadi tasawuf, ya, perbaikan hati kita, seperti itu. Ya, panjang kalau mau dijelasin itu. Iya, panjang banget. Apalagi kalau tadi rukun iman. Harus ketemu lagi sama saya, kajian lagi gitu ya. Nanti kita jelaskan. Itu secara global ya Pak Iwan ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah karena waktu